Assalamualaikum Sobat Poskota. Berikut ini adalah rangkuman video pilihan netizen Poskota selama 3 hari sebelumnya, di antaranya, ribuan driver ojol dan kurir turun ke jalan, minta kejelasan legalitas hingga tarif. Simpan sepeda motor hasil rampasan di lahan kosong di Bantar Gebang, 2 komplotan begal dibekuk. Prabowo minta kader Gerindra jangan sombong menang Pilpres. Luis Partrige dan Olivia Rodrigo hadir di Festival Film Venesia, bikin heboh. Ribuan driver ojek online, ojol, dan kurir berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, Kamis, 29 Agustus 2024. Masa aksi mulai merapatkan barisan di kawasan Patung Kuda sambil membawa sejumlah spanduk. Ketua Divisi Hukum Koalisi Ojol Nasional, KON, Rahman Thohir mengatakan unjuk rasa yang diikuti sedikitnya 2.500 orang ini berkaitan dengan revisi atau penambahan pasal di Peraturan Kominfo Nomor 1 Tahun 2012. Itu mengenai formula tarif layanan jasa pos komersial yang selama ini kita merasa belum ada aturan main sehingga perusahaan-perusahaan aplikasi dengan seenaknya bermain harga yang tidak manusiawi, kata Rahman kepada wartawan. Karena dalam pasal 1 ayat 5 ketentuan umum Perkominfo tersebut bahwa menyatakan pemerintah tidak menetapkan layanan pos komersial yang berarti diserahkan kepada pasar, sambungnya. Maka dari itu, Rahman menuturkan pihaknya bersama driver ojol nekat turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi yang kiranya dapat didengar dan diperhatikan. Kami turun ke lapangan ingin meminta kepada pihak pemerintah merevisi atau menambah pasal tersebut. Sehingga para aplikator tidak semena-mena dengan harga, tukasnya. Lebih lanjut, Rahman juga menyoroti terkait status driver ojol yang hanya sebagai mitra. Masa aksi meminta kejelasan soal itu. Dari zaman 2016 sampai sekarang kita sebagai ojol belum mempunyai payung hukum yang jelas. Dibilang legal ya ilegal, kita boleh beroperasi, ucap Rahman. Secara de facto ojol diakui oleh masyarakat, oleh bangsa, oleh negara. Tapi secara de jure kita belum mempunyai aturan hukum mengenai hal tersebut, tambahnya. Lebih lanjut Rahman mengatakan unjuk rasa hari ini diikuti oleh driver ojol dan kurir se-Jabodetabek. Bahkan hingga ke daerah lain. Seluruh Jabodetabek, ditambah perwakilan dari daerah seperti Lombok, Surabaya, Jambi, Yogyakarta, pungkasnya. Kepolisian Polsek Bantar Gebang tangkap 2 dari 6 tersangka begal yang menyimpan hasil rampasan sepeda motor di sebuah lahan kosong wilayah Gang Bengkong, Mustika Jaya, Kota Bekasi. Kedua tersangka yang diamankan ialah Ipin Puryanto, 20, dan Dendi Aryadi alias Latif, 25, sedangkan 4 orang lainnya yakni Badok, Teddy, Jangkrik dan Petot berstatus daftar pencarian orang, DPO. Kapolsek Bantar Gebang, AKP Ririn Sri Damayanti mengatakan, pengungkapan kasus ini berawal dari adanya 2 laporan polisi, LP. Terdapat 2 lokasi kejadian, pertama di Jalan Cipete Raya Mustika Sari, Mustika Jaya, Selasa, 2 Agustus 2024 pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kedua, di depan kolam renang Columbus Mustika Jaya, 27 Agustus 2024 lalu. Korban dipepet oleh 4 orang pelaku menggunakan 2 sepeda motor, sekitar pukul 4 WIB, kata AKP Ririn di Polsek Bantar Gebang, Jumat, 30 Agustus 2024. Saat penyelidikan, pihaknya mendapat informasi dari warga perihal ditemukannya 4 sepeda motor terparkir di lahan kosong. Kami dapat informasi dari warga ada 4 sepeda motor diparkir di lahan kosong. Tim opsional kami melakukan cek lokasi dan menemukannya, jelasnya. Hasil pengembangan, polisi membekuk 2 pelaku ialah Latif dan Dendi di kontrakan kawasan Mustika Jaya. Saat diinterogasi, keduanya mengakui perbuatannya beraksi di 2 lokasi tersebut. Saat didalami, polisi kembali menemukan 3 unit sepeda motor yang merupakan milik pelaku, dan kendaraan itu kerap digunakan melakukan begal. Total kendaraan yang bisa kami amankan ada 7 sepeda motor. 3 diantaranya milik pelaku, paparnya. Polisi masih mencari keberadaan pelaku yang berstatus DPO, saat dicari di lokasi kontrakan pelaku sudah melarikan diri. Kita juga sempat cek lokasi ke kontrakan pelaku, kami sudah cek rumahnya, tapi orangnya sudah kabur, jelas AKP Ririn. Selain mengamankan 7 sepeda motor, terdapat 1 STNK asli, dan celurit. Kedua tersangka dikenakan pasal 365 KUH Pidana dan pengembangan pasal 368 KUH Pidana, dengan hukuman penjara maksimal 12 tahun.
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto meminta kadernya tak adigung atau sombong, hanya karena telah berhasil memenangkan pemilihan presiden, Pilpres, 2024. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Gerindra Ahmad Muzani. Ia menyebut, pada rapat pimpinan nasional, Rapimnas, Partai Gerindra, Prabowo berpesan kepada kader untuk tidak adigung. Kader Gerindra diminta tidak euforia dengan kemenangan Pak Prabowo. Kader Gerindra diminta untuk tidak adigang-adigung, kata Muzani di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang, Bogor, Jumat, 30 Agustus 2024. Selain itu, Prabowo pun meminta kader-kadernya dapat menjadi contoh yang baik dalam menyelenggarakan dan menjalankan pemerintahan. Kader Gerindra diminta untuk menjadi contoh bagaimana menjadi penyelenggara pemerintahan yang baik. Kader Gerindra diminta untuk menjadi perekat bagi persatuan bangsa, tegas Muzani. Rapat pimpinan nasional ini juga ajang bagi konsolidasi seluruh struktur Partai Gerindra untuk menyukseskan dan mendukung bagi pemerintah Prabowo Gibran nanti setelah dilantik sampai dengan akhir masa jabatan, tambah Sekjen Gerindra itu. Lebih lanjut, Muzani menerangkan, pada rapat pimpinan nasional, Rapimnas, yang diselenggarakan di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang ini, Gerindra juga membahas soal pemilihan kepala daerah, pilkada, serentak. Kader Gerindra menyatakan kesiapannya untuk memenangkan seluruh pilkada, calon gubernur, bupati, wali kota dan wakilnya, yang telah mendapat rekomendasi dari Partai Gerindra, pungkasnya. Kehadiran dua sejoli Luis Partridge dan Olivia Rodrigo di Festival Film Venesia ramai diperbincangkan. Festival Film Venesia 2024 disambut meriah dan telah dimulai sejak 28 Agustus 2024 hingga 7 September 2024. Acara ini disambut dengan megah di kota penuh romansa, Italia. Festival yang diadakan di Lido, Venesia, Italia ini dibuka dengan film Beetlejuice, yang merupakan karya Tim Burton. Festival ini akan menayangkan sejumlah film kelas dunia yang dihadiri oleh berbagai bintang seperti pembuat film dan aktor. Salah satu yang menarik perhatian adalah Luis Partridge yang hadir bersama Olivia Rodrigo. Kehadiran keduanya menjadi kemunculan kedua sejoli itu secara resmi. Keduanya tampil memukau bak pasangan vampir dari film Twilight, versi modern dari Bella dan Edward. Luis mengenakan setelan hitam klasik yang melapisi kemeja putih. Dipadukan dengan sepatu bot juga kacamata hitam semakin memukau. Sedangkan Olivia masih dengan nuansa khas 90-an, mengenakan gaun hitam panjang bermotif bunga beludru. Dipadukan dengan sepatu hak hitam lengkap dengan kacamata hitam. Penampilan keduanya memikat perhatian, terlebih dengan kacamata hitam yang menjadi aksesoris tambahan, menambah kesan klasik dan keren. Olivia yang saat ini tengah istirahat dari konser dunianya sebelum akan melanjutkan kembali di Bangkok, hadir untuk mendukung kekasihnya Luis Partridge. Olivia tertangkap tengah merekam Luis saat acara sedang berlangsung, cuplikan video yang memperlihatkan Olivia merekam Luis dari belakang dengan senyum. Keduanya menjadi salah satu pasangan yang disukai banyak penggemar setelah mengkonfirmasi hubungan mereka pada Desember 2023 lalu.